Saya akan menjelaskan yang dikatakan belajar sepanjang hayat di sini ya. Kita belajar apa tadi, Mbak? Penyimpanan bahan padat, cair, dan gas. Akan tetapi, di pelaksanaannya, teknik kimia itu juga mempelajari elektrolisis ya. Terus juga sel volta atau baterai. Yang pada akhirnya baterai. Berarti ini juga namanya penyimpanan. Penyimpanan apa? Energi listrik. Ini merupakan sebuah peluang. Dengan melihat sekarang apa? SDGs ya. 20 ya. Ini kan juga intinya ke global. Ya. Global warming ya. Maka yang dikatakan tadi carbon capture storage itu juga akan dibahas dari zaman dulu. Mungkin udah ada sampai 15 tahun ke belakang. Dan selalu kita bermasalah di sini. Jadi jangan kita berharap hanya pada cair gasan yang kita simpan. Ya, tapi limbah-limbah yang kita dapatkan atau keluaran dari sebuah alat itu juga kita harus bisa melakukan ke sana. Jadi maksud saya jangan kotak Anda di sini ya. Ini yang dikatakan belajar sepanjang hayat. Sekarang muncullah motor listrik. Dan saat ini sudah ada di Karawang. Namanya Gesit. Karawang. Anda bisa datang di, ini saya nggak tahu lokasinya enaknya gimana ya ngomongnya ya. Dari Hotel Mercure, Anda lurus, berarti kan ketemu bundaran lagi ya. Nah, sebelum bundaran, itu dia. Jadi sebelum Pustaka 2000 lah. Pustaka 2000 apa 2002 sih? Ah, ini dia. Ya, ada di Jalan Barata. Ya, ini dia. Nah, dia, motor ini, si Gesit, itu dia punya satu baterai, jarak tempuhnya adalah 50 km. Ini adalah jarak tempuhnya. Ketika ini sudah dicapai, maka Anda melakukan charging 3 jam. Chargingnya gimana caranya? Baterai bisa dicopot atau di charge langsung. Jadi kalau di motor itu dia kok iya lah, kok saya lah ya. Sorry ya, kita cek dulu barang mana. Jadi chargingnya ada di sini nih, bisa kelihatan? Pas di bawah jok bawah kamu ini, yang biasanya buat nyantel-nyantel barang. Nah, ini dia chargingnya. Nah, baterai itu bisa dibuka dari jok. Oke. Nah, arti kata, kita akan menghitung dia tegangannya berapa dan arus, buat arus. Karena kita mau hitung biaya. Alright. Ini yang sudah implementasi ya. Ini 83. Ini 5 ampere. Ini volt. Maka secara nggak langsung dayanya tinggal P kali I. Dapatlah dia ini dikalikan dengan ini. Ya. Nah, kita mau ngitung harga yang biaya yang dikeluarkan oleh kita per bulan. Sekarang saya beranggapan saya akan keluar selama 31 hari. Motor ini saya pakai 30 hari. Satu harinya adalah, satu hari saya anggap aja 50 km. Saya anggap yang kasar ya. Oke, maka ini yang dilakukan adalah kita sama seperti tadi V kalikan dengan I, terus dikalikan charging, waktu charging ya. Terus dikalikan harga listrik. Terus ini baru satu harinya ya. Maka ini waktu chargingnya 3. Oke, harga listriknya berapa nih? Mau ditulis berapa? Oke, saya kok jadi begini? 3
Oke, tadi di mana posisi? Sini ya. Oke, saya mau harga listrik Rp1.500. Ini harga listrik ya. Ini harus dibagi dengan 1000 ya. Karena kilowatt. Di sininya kan kWh. Makanya 1000. Ini dia. Ya, maka kalau saya mau 1 bulan, tinggal ini kalikan dengan 31 hari. Ini yang saya keluarkan. Biaya listrik per bulan untuk gesit. Ya, ini dia. Anggap aja saya punya 1 baterai. Sorry, bentar ya. Ganggu. Sekarang saya akan kembali ke fosil. Yang pasti hasilkan CO2. Ini bisa dibilangkan minim CO2. Suara tidak ada. Oke, yang ini pasti bunyinya bam 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 bam. Ngerti kan ya? Kalau kita ini ya segala macam, ngerti kan? Gitu kan ya. Kalau ini nggak ada. Seperti kamu nyimpen pasangan kamu ya, mantan-mantan kamu, selingkuhan kamu yang sunyi, chat itu tidak ada. Nah seperti itu. Yang berisik hanyalah obrolan tetangga. Jadi di saat ini tidak ada suara, yang saya rasakan adalah nyaman, tenang, berada di kampung, di gunung, ya tiba-tiba berasa ini saya. Dan yang saya dengar adalah tetangga berisik. Siapa dia? Motor lainnya. Ini yang saya rasakan kemarin. Ya, oke. Ketika fosil, saya 50 km itu kita anggap adalah berapa liter, Mas? 2 liter. Ya, 1,5 liter lah saya anggap ya. 1,5 liter. Ntar dulu, saya jarak tempuh 50 kilo habis berapa ya? 1,5 liter atau 2 liter, 1,5 liter lah ya, 1,5 liter. Oke, 1,5 liter saya ngitungnya Pertamax ya. Kita udah tahu ya, Pertalite akan hilang ya, sudah tidak ada lagi ntar lagi ya. Berarti ini 14.500 ya, dikalikan 1,5 ya. Ini yang saya keluarkan untuk sehari kalau saya pakai motor bem ya. Oke. Sekarang saya akan kalikan dengan 31 hari saya akan kerja. Ini kalikan ini. Kemana dia? Oke, sebanyak ini yang saya keluarkan 1 bulan. Belum ditambah apa? Ganti oli. Ya kan? Ya, kalau dia 2 tak harus ada oli samping sama oli utamanya. Ya, olinya sebulan saya beli yang 70.000. Mama sayang. Ya, anggapan harga berapa? Sekitar 800 lah ya. Ini yang saya keluarkan. Ya, ini dia sebuah penyimpanan ya, arti kata. Nanti Bu jadi masalah di batu bara karena kita akan pergi ke listrik. Betul, itu akan menjadi sebuah permasalahan baru. Nanti batu bara ini akan akan dihybridkan dengan dengan sinar matahari. Arti kata masih bisa hidup. Kita akan memanen energi matahari kalau kata transformer. Ya, akan memanen. Suatu saat mungkin panel surya ada di depan ini. Nah, ini udah masuk ke sebuah isu nih ya, saya bilang. Dan jangan lupa, kamu tahu kompor sekarang yang LPG akan berubah ke kompor induksi. Bukan kompor listrik ya, namanya kompor induksi. Kompor listrik lama. Kompor induksi ini pakai energi listrik.
maka suatu saat batu bara akan perlahan ditinggalkan. Minyak bumi perlahan akan ditinggalkan. Kenapa? Desusnya kan akan habis ya. Apa yang nggak pernah habis? Energi yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu matahari salah satunya ya, kita bilang. Nah, ini motornya. Nah, ini yang menjadi sebuah polemik saat ini. Kenapa saya bilang polemik? Harganya. Tapi saya lihat ada orang beli apa tuh namanya? PCX, BuyMac ya. Apalagi namanya saya nggak tahu. PCX, BuyMac, apalagi NMAX. Apalagi nama dia? Nggak ngerti. Saya motor-motor gede itu. Harganya segini bukan sih? Aerox, Bu. Aerox, Serok ya. Apalagi? ADV, Bu. Apa? AGV? ADV. ADV. Motor-motor itulah. Harganya juga segini kok. Kalau yang ini adalah harga satu baterai, ini 2 baterai. Mungkin kalau si Lutfi nggak punya temen, nggak gaul di kosan temennya, harus bawa 2 baterai, bawa 2 baterainya. Ya, kalau Lutfi nggak punya teman, tapi kalau punya teman, ya numpang ngecas, bawa 1 baterai aja. Nah, ini lifetime-nya adalah sampai masa garansinya 3 tahun, lifetime-nya bisa 150.000 berapa gitu ya, saya bilang. Nah, ini dia. Kalau mau dikirim ke negara lain, ya Bekasi maksudnya ya, atau negara-negara di luar Sumatera ada, ya ini juga. Ya, seperti ini. Ini sudah bekerja dengan Wika, industri manufaktur. Berarti Wika yang bangunan aja, yang biasanya tentang jalan kan, juga care dengan ini. Bagaimana membantunya. Jadi, jangan lagi ngomong stop global warming, stop, tapi kita nggak pernah menjalankan apapun. Ya, ini speknya. Ya, masnya nggak ganteng ya, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan ganteng. Ini speknya, kita bilang. Mungkin saya akan gedekan. Nah, inilah yang kita harus memberikan edukasi ke sekitar kita. Ya, saya bilang kenapa? Indonesia ini apa aja mahal kebeli kok. Benar nggak, Mbak? Ada salah. Benar nggak, Mbak Saniatun? Mahal juga kebeli. Indonesia, ya. Nah, ini dia. Dan ini ternyata bisa send kanan kiri loh. Dia memberikan yang lain-lain, ya. Saya cuma bisa bilang pertama pakai ini tidak ada suara, nyaman, tenang, berada di kamar, dan saya bisa mendengar tetangga saya berisik banget. Tetangga itu yang sebelah kanan kiri motor, ya, maksud saya bilang seperti ini. Dan memang sudah ada outletnya di Karawang, ya untuk yang daerah Karawang nih. Ini kan cuman yang 3 size warna ya, dan Karawang mengambil peranan list motor warna yang lain. Ada yang cakep nggak saya tampilin ya? Nggak ya. Ntar saya tampilin warna yang ininya, yang cakepnya ya. Bentar ya. Nanti kalau ditanya, Bu Desi lagi promosi ya? Iya, sekalian ngajarin kuliah langsung di lapangannya. Ya. Jadi yang mengurusi motor ini adalah juga yang membantu kita di Jamer. Nah, ini segesit keluaran dari sananya. Ya, ada lagi warna yang lain. Nah, ini. Ya, berasa kayak ketemu Valentino Rossi nggak sih nih? Ya. Warnanya mirip. Nah, ini dia. Dan ini dia. Ya. Oke, sebentar. Ini tampilannya ya. Gesit, saya juga bingung kenapa ada S lagi. Kenapa nggak gesit aja gitu ya. Mungkin juga mengambil yang lain ya. Segala macam ya. Posisinya. Mungkin ini nggak bisa kelihatan kamu yang kayak apa sih ini nih. Ya mungkin harus bisa ada tayangan selanjutnya nanti dibuatkan di video saya. Ya. Jadi di sini tidak ada rantai. Jadi saya tidak perlu lagi. Biasanya Mbak kalau hujan, aduh perawatan saya nyemprotin dulu oli di rantai biar nggak bunyi gitu ya, tak segala macem ya, aduh ribet banget. Dan Mas Aldiana yang saya seneng ini di shocknya di sini Mas, dia balik lagi ke shock yang dulu. Dulu ada satu motor yang saya suka tengahnya tuh shocknya bagus, Satria FU, dan dia buatkan ke sini. Saya agak
agak sedikit risih ya kalau sok motor tuh di kiri tapi satu. Sedangkan yang naik ya over gitu ya, saya bilang kayak grek gitu ya. Jadi mudah. Kalau di sini agak lumayan saya bilang ya, di sini agak pro-nya di sini saya melihat. Karena pernah melihat motor legendanya miliknya Honda apa dulu tuh namanya ya. Saya lupa nama motor yang di zaman dia ya. Itu dia. Oke, kita balik lagi ke sini ya, arti kata. Jadi balik lagi ke apa namanya? Ke dalam energi penyimpanan ya, saya bilang penyimpanan tuh betul kamu seperti ini, tapi saya juga harus mengenalkan namanya penyimpanan yang lain. Inilah enaknya kuliah dengan ada video. Saya bisa memberikan materi yang harus kamu dapat, tapi saya juga bisa memberikan informasi atau apa namanya pengetahuan baru di lapangannya. Ya, karena teknik kimia itu nggak harus kerja di industri yang kayak chemical banget, nggak. Kamu bisa masuk ke dalam sini. Kenapa? Oke, ya. Yang ini nih berat, besar, dan kawan-kawan, berisik, ya. Dan kawan-kawan, yang mungkin kalau mau lihat bisa datang ke sini. Ya, maksudnya bedanya apa sih motor listrik yang lain? Soalnya saya lihat juga ada Volta. Ya, Volta itu mulai ada kalau kamu cek kirim resi ke si cepat. Saya ngecekin ini ada dia, saya scan, saya nonton itunya Om Deddy kan ya. Ada bedanya si Gesit ini, bedanya dengan motor di sana. Nanti kalau kamu mendetik datang ke Gesit karena yang menjelaskan adalah langsung engineer-nya. Engineer si pembina APEC, Asosiasi Pengusaha Engineering, ini Karawang. Ya, yang menjelaskan langsung orang engineer-nya yang memiliki perusahaan ini, ya, maksudnya akan diketahui apa bedanya dengan sana. Dan pelayanannya sudah oke di sini, bisa ngambil ke daerah sini ya, saya bilang ya kalau lapar bisa ke sebelah dulu makan nasi Padang sebelum nyoba ya. Hanya untuk tahu testing drive, mereka tidak akan sentimen ya, maksudnya pengen kamu tahu teknologi baru, tinggal bawa mama ibu kamu ke sana ya. Kalau soal harga itu mah urusan dengan mama bapak kamu ya, kalau saya bilang. Kenapa saya bilang urusan dengan mama bapak kamu? Kan nggak mungkin Mbak Sani yang keluarin duit, Mbak Christian atau Mbak Amalia, tidak. Tapi yang kita bahas di sini adalah masalah biaya ini, ya, dengan masalah biaya ini. Setelah itu belum ganti oli, sama servis. Di sini nggak ada Mbak servisnya Mbak. Ini ada servis. Servis motor tuh 85.000 ya sekali ya, tergantung motornya ya. Tergantung motornya ya. Kalau dia injeksi, saya biasanya setengah tahun sekali kalau injeksi. Asal kalau injeksi itu ya, dia harus Pertamax. Ngejaga bunyinya tidak krek gitu ya. Kalau bunyi agak berisik itu saya udah aduh harus ngubahin yang mana lagi nih ya, seperti itu. Nah, ini yang akan diekuivalenkan dengan harga baterai ya. Di sini Jawa Barat baterai kalau kita lihat 29, saya anggap 30 dengan ini berarti baterai hampir 8 juta. Ya, satu baterai itu 8 juta. Kita bilang. Ya kalau misalnya pergian jauh ya itu. Dan sekarang lagi berambah bagaimana di setiap itu ada fast charging dan kawan-kawan. Itu sebuah terobosan buat di Indonesia. Di Jakarta sudah menjalankan, tapi saya tidak tahu motor apa ya. Karena yang saya kenalkan yang di Karawang karena kita tinggal di Karawang. Ya, jadi dia bisa selanjutnya mereka akan membuat beberapa station untuk pengecasan. Ya, kalau misalnya untuk dalam kota ini sudah terakomodir, tapi yang untuk semi traveling dan kawan-kawan itu urusan berarti ada harus perkembangan. Nah, makanya dikatakan adalah belajar sepanjang hayat tadi. Ya. Oke, ini penjelasan dari si Gesit ya, saya bilang. Jadi Anda tidak harus belajar hanya penyimpanan. Suatu saat mungkin kalau misalnya kita perusahaan kimia sudah habis, kita mau masuk ke sini ke baterai, kemarin kalau nggak salah, boleh nggak sih Bu saya KP di GS? Bisa banget saya bilang ya. Jadi bisa ke arah sana segala macam ya. Karena kita ada kontribusinya adalah penyimpanan itu. Ya, dia bisa masuk ke sana. Dengan harapan apa reaktornya? Yaitu sel tadi. Ya, apakah sama kayak kita menghafal ya, lihat Baginda Kaisar nanti bukan itu ya. Yang deret volta Anda harus hafal ya. Ngerti yang deret volta? Lihat kalau Baginda Kaisar nanti meninggal,
alamat mana, zaman feodal, niat sang Prabu, hancur, ketinggalan agama Anglikan. Ini deret pertama. Hafalan ya. Jadi harapan saya Anda bisa berkontribusi di penyimpanan tidak hanya di bahan padat cair. Oke, ada yang mau ditanyakan di kuliah ini? Saya menambahkan materi ini dari yang Anda tidak punya. Mungkin nanti akan langsung saya share di YouTube tentang ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, tidak ada. Berarti saya anggap Anda memahami apa yang saya berikan tentang storage yang bahasanya di sini adalah energi listrik. Jadi untuk sebagai anak teknik kimia, Anda harus memahami ini, tidak hanya padat cair gas, tapi Anda juga berurusan dengan sel volta. Dan nanti akan berkembang ke perkembangan bagaimana kapasitas menyimpan energi listrik agar ini tidak hanya ditempuh 50 km, tapi mungkin juga Mas Lutfi, kita juga menuju ke sana Mas, menuju misalnya 100 km sekali baterai, ya, agar itu bisa mewadahi yang tadi ya, maksudnya ya itulah namanya peran dari R&D, Research and Development, dan akan berkembang hal-hal yang lain. Dan suatu saat harga-harga yang tadi itu ya, yang kita itu urusan mama kita ya, ini akan hancur Mbak, harga ini akan turun. Kenapa? Pertama kali di teknik kimia, seperti Jamer, Anda bertanya ya, kenapa harganya mahal? Kalau di kapasitas pabriknya naik 1 ton per bulan, harga itu bisa turun ke 15.000. Karena bahan bakunya dia lebih murah. Anggap gini deh, Mbak pernah belanja barang kayak kemarin ya, yang kita disepekkan ya, beli 10 harganya sekian, beli 20 harganya sekian. Nah, dia akan turun. Turun dan turun. Tapi kalau untuk pertama kali, memang biayanya mahal banget. Ya, tapi negara lain, Cina, yang katanya banyak polusi, sudah mulai duluan. Mengapa? Mereka berpikir, kami tidak mau tenggelam di negara kami, dan kami tidak ingin pergi dari negara kami. Bagaimana? Bersihkan itu. Mereka sudah melakukan cara penyimpanan dalam bumi, angkasa, di luar ruangan, di dalam ruang, itu tidak berhasil juga. Bukan tidak berhasil, mungkin progresnya tidak banyak. Maka mereka melakukan dari mana? Hilangkan itu dari pusatnya, dari penggunaan bahan bakar. Industri mungkin masih memakai bahan batu bara untuk ini segala macam, karena nilai kalornya yang dibutuhkan. Ya, tapi yang ini nilai kalor untuk menghidupkan dia, ya dari pertama sebenarnya itu bisa disubsidi dengan cara listrik. Itu yang ditekankan. Dan suatu saat panel-panel surya itu akan ada di atas atap-atap Anda. Ya, untuk segala macam usaha. Itu aja dari saya kuliah ini. Kalau memang tidak ada yang ditanya, saya anggap cukup. Ya, penjelasan ini yang si gesit akan saya taruh di YouTube hari ini agar Anda bisa mempelajari bahwa ada perkembangan tentang penyimpanan energi listrik yang tidak hanya kita pelajari pada cair gas. Oke?